Sawitra balining mugi sami kena rahayu pecunduk malih inik undang sana mangkin boyosios nganenen inik citra wanita. Kita sudah ketahui bersama di banyak susastra Hindu sudah disebutkan seperti apa citra wanita tersebut. Walaupun sudah di kitab-kitab suci sudah ditulis, tapi banyak di antara kita belum paham terkait dengan keberadaan wanita perspektif Hindu seperti apa. Oleh karena itu, kita nuna sering ide nak lingsir, mugi kesuecanan, mana ledang ide mapaice, nganinin ini perspektif Hindu terkait dengan wanita. Om Swastiastu, ide nak lingsir. Om Swastiastu. Inggih, sejatine pisan sekadi asapunapi. Seperti apa sesungguhnya Hindu memandang wanita? Terus. Wanita selain istrimu hendaknya dipandang sebagai ibumu gitu. Selain istrimu dipandang sebagai ibumu. Jadi kalau kita ketemu wanita, siap wanita adalah selain istrimu adalah ibumu. Jangan dibalik. Selain ibumu, semua wanita adalah istrimu. Salah. Jadi Hindu memandang sangat mulia. Karena itu di dalam kehidupan beragama seperti teologi dalam kitab suci Weda dan sebagainya, nama Dewi lebih dulu disebut kadang-kadang Laksmi Narayana. Laksminya disebut duluan, Narayana kemudian. Narayana suaminya, istrinya duluan. Banyak hal yang demikian ya. Jadi di Bali juga dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Dharma Udayana, maka istrinya lebih dulu disebut ya. Sri Dharma Patni, Sri Guna Priya Dharma Patni, Mahurani Sri Dharma Udayana Warmadewa. Guna Priya Dharma Patni, istri dari ya, istri dari. Jadi nama istri duluan disebut daripada nama suami. Pura-pura di India yang bersifat Vaisnava, itulah puranya disebut Laksmi Narayana, Laksmi Narayana. Parwati Siwa, Siwa Parwati, Parwati Siwa dan sebagainya. Jadi kedudukan wanita sangat dihormati. Karena itu janganlah sampai orang memandang rendah setiap wanita. Ya. Saya sangat merasakan, mungkin kalau tidak ada ibu yang melihara saya, membesarkan saya, mungkin saya tidak bisa jadi orang. Gitu. Karena masih anak-anak, sudah ditinggal bapak, masih kelas 5 SD. Tapi ibu tekannya luar biasa. Sudah miskin, jangan bodoh. Ini. Kalau sudah miskin, bodoh lagi, miskinnya bertambah-tambah begitu. Kalau sudah miskin kita pintar, bisa mencari uang, bisa kita bekerja dan sebagainya. Karena itu bekal utama dari ibu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi pendidikan harus diberikan dengan baik supaya apa? Karena itu tugas utama ibu sebenarnya yang pertama adalah mendidik anak setelah lahir mendapat pendidikan. Pendidikan lewat mana? Lewat contoh, lewat perilaku orang tua, lewat kasih sayang. Sehingga anak itu benar-benar merasakan dibesarkan, dihormati oleh anaknya. Jadi anak itu merasakan terima kasih sehingga orang tua benar-benar dihormati oleh anak itu. Puniki ibu adalah pendidik yang pertama dan utama kan? Itu. Ya, jadi inilah yang pertama harus mendapat. Dan bagaimana kitab suci Weda memandang? Kitab suci Weda memandang itu sebagai satu badan dua jiwa, atau dua jiwa, dua badan satu jiwa. Disebut Arda Narya Iswari, separuh laki, separuh perempuan. Ibu dan bapak, suami istri ini sebagai satu body. Karena itu langit disebut akasa adalah bapak, ibu adalah pertiwi. Dan
kepercayaan semacam ini bukan hanya terdapat di Hindu. Dalam kepercayaan tradisional prasejarah pun terdapat kepercayaan itu. Sangat dihormati kedudukan seorang ayah, seorang ibu. Bahkan ibu dikatakan sebagai pertiwi. Kata pertiwi dari kata peritu, yang memikul beban artinya. Jadi bumi ini digambarkan dipangku oleh Dewi Pertiwi. Beliau berat sekali membawa bumi ini. Jadi, dan di dalam Weda banyak contoh-contoh para wanita, para ibu, para sarjana. Ada dua kelompok dalam Weda, Sadwi dan Brahmani. Sadwi itu sebagai istri yang setia, tidak dia terpelajar sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada yang scholar, yang sarjana, para Brahmani. Contohnya Gargi, Balaki, Wakcaksasi, Satya, banyak lagi lah contoh-contoh dalam Weda itu, Maitri sebagainya. Kemudian dalam susastra Hindu, dalam Ramayana, Mahabharata, lebih lagi ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh sarjana-sarjana di dalam kitab, di dalam Mahabharata, dalam Ramayana itu. Jadi ini mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang kuncinya adalah tetap pada pendidikan dan memandang wanita itu sejajar dengan laki-laki. Jadi kita pernah, karena pengaruh kerajaan feodal dulu, memandang ibu kita lebih rendah dari pihak ibu. Karena itu sebenarnya dulu ketika saya masih di PGA sekolah, almarhum Gusti Bagus Sugriwo pernah menyatakan pura paibon itu sebenarnya untuk menghormati ibu. Dari pihak ibu lah itu di pura yang disebut paibon. Kalau pura dadio baru dari pihak purusa, dari pihak kebapaan begitu. Itu beliau memberikan begitu. Tapi ketika membaca babad almarhum Guru Subandi, beliau menyatakan purusan itu juga wenang sembahan, hanya dari kepurusa. Ini mungkin babad-babad ini ditulis belakangan, sehingga di Bali ada pura ibu, ada pura dadia, dan sekarang pura ibu juga pura dadia di dalamnya. Mestinya pura ibu dari penghormatan untuk para ibu kita itu gitu. Nggih. Berarti tadi disampaikan bahwa ibu kita sangat dimuliakan. Yeah. Baik yang tertulis di teks-teks susastra Hindu maupun dalam keseharian. Yeah. Tapi Titiang kadang-kadang bingung nih, Titiang entah di buku mana, kalau tidak salah di Manawa Dharma Sastra, Sarasa Mestaya, dan yang lain-lain, ada disebutkan di sana lebih kurang bahwa wanita itu sesungguhnya sangat jelek, sangat nista. Kalau kejelekan kenistaan wanita itu diucapkan dalam 1000 hari oleh orang yang berlidah 1000 pun tidak akan cukup waktunya. Punapi penjelasannya itu banyak yang menanggapi, menulis. Salah satu diantaranya pernah diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk Sarasa Mestaya. Itu pegangan untuk para calon pendeta, para pendeta Sarasa Mestaya itu. Sehingga kalau sudah jadi pendeta, tidak lagi hanyut dalam pemikiran-pemikiran, dalam perilaku, dalam perbuatan, apalagi mohon maaf sampai terjadi seorang pendeta melakukan perbuatan yang tidak benar lah gitu, berselingkuh apa istilahnya, itu jangan sampai terjadi begitu. Karena secara fisik sudah berumur kita, secara fisik sudah berumur, sudah pikiran harus diarahkan ke atas saja. Jadi jangan memikirkan demikian. Sehingga disebutkan dalam Sarasa Mestaya dan beberapa referensi merujuk itu, memang kalau wanita siapa saja bisa tergoda kan begitu. Ya. Ramayana demikian hebatnya Rewana sebagai pemuja Siwa yang luar biasa, tetapi demikian mendengar kecantikan Dewi Sita, dia lupa kepada baktinya kepada Dewa Siwa, sehingga dia mengajar Dewi Sita sampai perang besar Ramayana. Mahabharata juga begitu. Draupadi yang punya suami 5, ya ini menjadi menjadi bahan diskusi. Karena sampai sekarang di daerah pegunungan Himalaya masih ada suku-suku tertentu yang sangat menghargai wanita, sehingga wanita itu mempunyai sampai 5 suami, 4 suami, karena mereka atut
taat dengan brata, dengan aturan-aturannya begitu. Jadi dia tidak sembarangan seperti dalam hedonisme dalam kehidupan modern begitu, tapi mereka taat kepada brata. Di dalam Arjuna Wiwaha, suatu hari Arjuna melakukan kesalahan, pas jadwalnya dia Dropadi bertemu dengan Dharmawangsa Yudhistira, karena sesuatu hal Arjuna mendatangi sang kakak, ternyata lagi bercengkerama dengan istrinya. Merasa Arjuna bersalah, tidak disalahkan, tapi dia merasa perbuatannya salah, maka dia melakukan penebusan dosa dengan bertapa di Indrakila sambil memohon senjata, ya. Dan pahalanya apa? Arjuna diberikan hadiah tinggal di sorga selama seminggu, menikmati 7 orang bidadari setiap hari, yang bidadari yang menggoda Arjuna begitu. Dan ternyata seminggu di sorga sama dengan 7 bulan di bumi begitu. Bayangkan 7 bulan terus bertemu dengan istri setiap hari, kan bagaimana manusia itu bisa, yang normal kan bisa hancur badannya. Jadi itu secara simbolis. Orang harus belajar dari seperti saya sebutkan tadi ada di dalam teks itu contoh-contoh yang harus diteladani. Misalnya di Bali, Profesor Hoikas tahun 70 menulis buku Stuti and Setawa of Balinese Brahman Priest, Siwa, Buddha, and Vaishnava. Saya telah terjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia. Stuti Setawa, puja para pendeta, puja mantra para pendeta, Siwa, Buddha, dan Vaishnava. Sudah kami terjemahkan. Salah satu dari mantra yang dikumpulkan oleh Hoikas, dia mendatangi gereja-gereja seluruh Bali, mengumpulkan mantra-mantra itu, bunyinya demikian: Ahalya Drupadi Sita, Ahalya Drupadi Sita, Tara Mandodari Tata. Ahalya Drupadi Sita itu 3, Tara dan Mandodari lagi 2. Itu Pancakaniam, 5 ibu, 5 gadis, Semarenan Nityam. Hendaknya selalu diingat. Kalau selalu mengucapkan mengingat itu, Mahapatakam Nasanam, semua dosa akan dilepaskan begitu. Jadi kitab suci atau mantra-mantra suci yang kita warisi di Bali menyatakan penghormatan kepada 5 gadis, 5 wanita teladan dalam Hindu, ya. Ahalya istrinya Gautama, kemudian Drupadi istrinya Pancapendawa, Sita istrinya Rama, kemudian Tara yang Buddha punya, kemudian Mandodari ini istrinya Dewi, istrinya Rawana. Kenapa istrinya Rawana kok jadikan teladan begitu? Walaupun begitu perilaku suaminya, tapi dia tetap intinya menegur suaminya, dan dia tidak melakukan balas dendam. Artinya kamu bisa cari wanita cantik lagi, aku jadi cari yang ganteng lagi, tidak ada balas dendam itu. Dia tetap berdoa, mendoakan supaya suaminya kembali ke jalan yang benar. Saya menghadapi beberapa kasus orang datang kepada kita bercerai, malah ada yang datang orang tuanya datang begitu, tergoda dengan seorang gadis dari luar Bali lah, ya, dari Jawa Banyuwangi begitu, tergoda dia, ya. Akhirnya melupakan anak istri begitu. Kemudian orang tuanya datang kepada saya minta petunjuk bagaimana gitu. Saya katakan, tolong ajak anak bapak kemari begitu. Nanti saya yang bersama. Apa jawabannya setelah datang seminggunya kemudian? Dia para Pak Made karena oken tiang Betara Indra tedon jadi ngoren tiang banyak kembali kepada istri tiang pidan singnya pokoknya bersingnya bapu nguliang bapaknya mang ukuran begitu sampai kasarnya itu. Anaknya suruh mengambil istrinya untuk bapaknya begitu. Wih, luar biasa itu. Tetapi setelah sebulan tak gimana gitu, tahu-tahu datang dia dengan istri yang pertama itu. Rupanya setelah uangnya habis itu. Ampun Pak Made, ampura saja tiang kasar pidan. Mungkin terkenal kan Bapak tiang gitu. Sampaikan oleh Bapak saya. Ya itulah Anda dalam keadaan kegelapan. Saya nasihati istri Anda, jangan menanamkan kebencian, jangan berdendam kepada suami. Tumbuhkan kasih sayang supaya rukun, dan senantiasa berdoa nanti pada saatnya suamimu akan kembali. Ternyata kembali dia bersama-sama, suami istri datang kepada kita. Ini pentingnya menghormati, menghargai wanita. Kadang-kadang juga ampura, kadang-kadang anaknya diserodang, diturunkan derajatnya.
saya astrekan anak saya gitu, baru perempuan, anak perempuan itu siapa? Ibu Anda, yang nenek Anda, kumpi Anda yang menjelma menjadi anak Anda, itu siapa itu? Jangan anak perempuan tidak disekolahkan, tidak diberikan pendidikan segala aja, nanti kalau ditelantarkan ya kita berarti menelantarkan orang tua kita yang menjelma kita, karena kita yakin Hindu di Bali khususnya, sampai di India pun, di Jawa pun, sebenarnya ada reinkarnasi. Anak cucu kita kan biasa kalau ada bayi lahir, baru berapa lama lahir, kadang-kadang cari sedan conteng, sire numadi. Kadang-kadang pas nama kumpinya yang disebut, anak yang ngantor ke sana nggak tahu nama kumpinya. Pulang dia, Pak, ada bernama kumpi ini? Oh, ada, Bapak punya nenek itu. Itu katanya menjelma, namanya disebut ini, persis itu. Nah, itu keyakinan kita. Jadi terbukti hal itu dan memang benar perilakunya. Jadi ada orang tua yang datang, minta nasi kepada saya, nanti ternyata ketika anak saya lahir karakternya terbawa benar waktu bapak kakek ini sebagai waktu masih remaja, masih sitang, dia seorang pendekar di kampung itu, katanya matador desa begitu, sapi dibanting berani gitu. Sekarang anak sudah dan 2 sabuk hitam karate begitu, padahal saya tidak ada hobi begitu. Jadi penjelmaan ini adalah roh leluhur kita yang turun lagi, karena itu jangan sampai meremehkan anak kita, cucu kita, karena itu kesalahan di masa lalu jangan diulang lagi. Ngaben dengan orang tua, dibiayai besar-besaran, dijual sawah ladang milik orang tua itu. Jadi ketika orang tua menjelma numadi menjadi anak kita, cucu kita, dijagelah bapa bidan, pentelas padol, apalagi berbaris hadap kanan, hadap kiri. 2 hektar sampai biaya ngaben ngeroras tahun 70-an itu habis itu untuk upacara begitu. Kan pestanya yang besar, karena itu memang ada menerjemahkan ngaben itu ngabain, bekelin begitu. Kalau saya tidak pas dengan ngaben bekelin itu, lebih tepat ngabuin, jadikan abu dia secepatnya gitu, jadi gesang gitu. Lontar-lontar di Bali hampir sebagian besar menyebutkan jangan sampai mendam sawo lebih lewat setahun gitu, segeralah haben gitu, bakar gitu. Jadi kembali kepada ibu, sangat penting menentukan, berikan pendidikan, dan contoh dalam Ramayana Kausalya itu ibu daripada Rama, kemudian Kekayi ibu Barata, kemudian Sumitra ibu daripada kembar ini Laksamana dan Satrughna. Ini contoh, tapi jangan dicontoh jelek-jeleknya juga ada dalam Ramayana, seperti Surpanaka segala itu, wanita-wanita jahat juga ada begitu. Karena itu ya dengan pelajaran itu kita membaca dan sebagainya untuk kita teladani yang mana yang baik. Seperti tadi bermeditasi kepada 5 orang wanita suci itu, maka segala dosa akan dibebaskan begitu. Artinya ingat dengan segala perilaku yang baik dari Sita, dari Rama, dari Draupadi dan sebagainya begitu. Tinggi, niki salah satu wanita idola yang tadi disampaikan adalah Draupadi. Seperti apa mekanisme Draupadi sebagai istri dari Pandawa nih, seperti Nabi itu kan ketika baru dapat sayembara, salah dengar ibunya Dewi Kunti, sehingga keluar wacana swarga tunggal, swarga makabehan, neraka tunggal, neraka makabehan. Kamu dapat rezeki, bagi bersama-sama. Kamu dapat kedukaan, bagi bersama, tanggung jawab bersama-sama. Artinya apa? Demikian ucapan itu ternyata yang dibawa oleh Arjuna adalah seorang gadis itu. Karena ucapannya sudah keluar, anak-anaknya mentaati perintah. Nah, perintahnya kalau mempunyai 5 suami harus ada jadwal yang ketat, tidak bisa sembarangan untuk bertemu dengan istri. Jadi itu ditaati, aturannya begitu. Nah, rupanya di pegunungan-pegunungan di Himalaya yang sampai sekarang ada poliandri, dia bertahan kepada itu, kepada
untuk menjaga kekayaan keluarga, untuk menjaga warisan, sehingga satu perempuan dengan 2 atau 3 laki atau 5 laki-laki masih terjadi aturannya. Tapi ada juga kemudian dalam era modern menafsirkan bahwa Drupadi itu punya suami yang memiliki karakter sifat-sifat 5. Jadi suaminya tetap satu, tapi karakter Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa itu sebagai simbol yang akan begitu. Itu juga bisa diterima karena setiap orang tidak bisa seperti Yudhistira, setiap orang tidak bisa seperti Bima melindungi istrinya, setiap orang tidak bisa seperti Arjuna. Untuk Arjuna kan terkenal bukan karena ketampanan, tapi kecerdasan, kemuliaan, keagungan. Yang cerdas dan bijaksana itu Nakula Sahadewa, itu kecerdasan dan kepintarannya, ketampanannya. Jadi 5 ini adalah simbolis begitu. Malah di India Selatan ada pura untuk memuja Dewi Drupadi. Kalau tidak salah dengar, saya ingat sekali teman saya ajak kursus bahasa Hindi di India, di Kamboja juga ada pura untuk memuja Dewi Drupadi begitu. Begitu dihormati beliau di ketika zaman Ramayana dulu, sangat zaman Mahabharata sangat terkenal begitu. Nggih. Niki juga terkait dengan wanita-wanita yang dimuliakan, yang menjadi legenda di Mahabharata, Ramayana. Niki kan memang perlu kita teladani. Kemudian niki ada juga ungkapan-ungkapan antara lain kalau kita menyelenggarakan yadnya gitu. Iya. Kalau yadnya sebesar apapun tidak akan tercapai, tidak akan mendapatkan keutamaan yadnya kalau saat itu wanita tidak dihormati, bahkan dilecehkan. Iya. Sapunapi sejatinya punika memang benar, karena wanita disebut dengan patni. Suami disebut pati, patni. Suami istri, pati, patni. Bahkan Daksina itu disebut patni. Yadnya patni, istri daripada yadnya Daksina itu. Daksina sebenarnya penghormatan. Jadi penghormatan, karena Daksina penghormatan, maka wanita juga harus dihormati seperti Daksina dia, seperti honorarium. Honor kan bahasa Inggrisnya honorable, yang mulia artinya kan begitu, bukan honor itu terhormat artinya. Tapi salah pengertian sekarang, sama dengan duit gitu. Kerjakan itu, habis kerjakan dikasihkan hadiah uang. Akhirnya sekarang belum bekerja sudah minta uang, duit gitu. Jadi mengalami degradasi bahasa begitu. Jadi intinya bahwa wanita harus dihormati. Bahkan ketika Drupadi, ketika Kunti berhadapan dengan Sri Krishna untuk merukunkan anak-anaknya, menanamkan pendidikan pada anak-anaknya, Kunti juga harus dilayani dengan sebagai baiknya, diberikan penghormatan dengan anak-anaknya diminta untuk mencuci kaki ibunya, kemudian sujud kepada sang ibu. Dan sekarang kita bukan niru-niru, kita kembali kepada tradisi Hindu yang kuno. Beberapa orang pasangan pengantin yang minta panitia muput, kadang-kadang hide penapi dagingan sungkan, dagingan sujud, sungkam sujud. Bagus, tapi jangan dibilang ke India-Indiaan ini tradisi Hindu kuno. Jadi di Jawa itu biasa sujud, di Bali karena tidak biasa dibilang yang baik dibilang tidak baik, yang benar dibilang tidak benar gitu. Jadi sungkeman sujud di sebelah, di rendang itu tempo hari pas ada upacara perkawinan, istri presiden datang begitu, hanya untuk melihat mekala-kalaan, metegen-tegenan. Kemudian minta diisi sujud dan sungkeman, mencuci kaki ibu bapaknya, mencium kaki ibu dan bapaknya, taburan bunga oleh undangan, oleh tamu gitu.
kan luar biasa apa seperti di film-film India itu. Tapi ini sebenarnya asli Bali sebenarnya. Karena apa? Tabur bunga kan sekarure itu sudah ada zaman dulu, ada sekarure. Cuma ada dipahami sekarure itu gimana pada saat-saat penobatan lah, pada saat mendikse lah, pada saat internal lah, diberikan taburan bunga, diberikan taburan beras kuning seharusnya sekarure itu. Gitu. Ini yang terlupakan begitu lah. Tapi tidak salah karena memang masyarakat kita tidak pernah mendapatkan hal yang demikian di masa lalu. Sama dengan upacara perkawinan di beberapa daerah, beberapa desa tidak ada metanjung sambuk, tidak ada ketok sangku, hanya biakala saja. Ya kami sebagai pendeta laksanakan juga begitu. Tapi desa-desa yang sudah literasinya bagus, mereka berguru kepada buku pedoman, pulutuk segala. Tapi masyarakat Serati Banten yang tradisional, nak mulai ini dapat tepung lipidan gini ya, itu tradisi kita. Jadi kembali Serati Banten itu penghormatan kepada ibu sebenarnya juga, karena dia yang ke depan untuk ngatur Banten segala itu supaya benar. Karena itu suami istri dalam kehidupan rumah tangga lah yadnya itu bisa berjalan sempurna. Ketika sudah gerahaste, sudah wanapraste, apalagi sudah kecipakan istilahnya di Bali. Kecipakan itu salah satu meninggal, maka otomatis lad bekerama, berhenti diadatkan begitu, tidak lagi kena kewajiban bikin banten segala. Karena gimana kalau suami aja yang ada istri, gimana dia bikin banten solo suami saja, apalagi anaknya ada anak-anak ada di rumah, atau sebaliknya istri saja gimana mencari uang segala. Makanya di desa lad, bahkan sekarang ketentuan umum berlaku asal sudah umur 60 tahun tidak dilepas di kerama desa, kan sudah di adat juga sudah begitu. Ini contoh penghormatan kepada ibu sekaligus juga penghormatan pada bapak begitu. Nike berarti sujud itu sesungguhnya adalah budaya Nusantara, termasuk kita di Bali. Ya. Nah, mungkin kalau Iratu memandangnya dengan kekinian, apakah masih ajeng seperti Nike atau sudah ada pergeseran itu? Ya. Terus itu. Saya melihat masih ajak dalam arti sekarang wanita-wanita yang scholar, yang sarjana, yang berpendidikan, yang politisi, yang pebisnis tidak sedikit jumlahnya. Wanita yang sebagai ibu rumah tangga juga cukup banyak jumlahnya. Sangat bagus wanita ibu rumah tangga terdidik, dan wanita terdidik memahami juga rumah tangga, membina anak-anak, karena pendidikan yang utama adalah di rumah, di keluarga. Kalau di keluarga sudah bagus, di sekolah akan lebih bagus lagi, di masyarakat akan sangat bagus begitu. Jadi mulailah dari rumah, dari keluarga sendiri. Jadi ini pentingnya pesannya dari ajaran agama kita, bagaimana pendidikan itu mulai dari rumah. Penting sekali memberikan nasihat perkawinan ketika, saya kira lembaga di luar Bali khususnya Parisade itu, kalau ada remaja yang akan kawin, nikah, mereka berkonsultasi, sangat bagus itu untuk gimana. Dan setiap saat ya pendeta khususnya atau tokoh-tokoh agama, tokoh adat didatangi oleh masyarakat dalam rangka membina kehidupan keluarga supaya rukun, sejahtera, bahagia, gitulah intinya. Kemudian itu mungkin kan kita cukup bangga Bali. Yeah. Wanita-wanita Bali sekarang di samping secara tradisional itu kan hanya di domestik. Yeah. Sedangkan ke publiknya kan jarang memang. Nah, sekarang wanita-wanita Bali sudah di mana-mana. Yeah. Domestiknya ya, di publik ya, gabungan Nike. Kenapa niki pandangan Hindu kalau ada ibu-ibu seperti Nike ke publik? Ya, seperti saya katakan tadi, panitia katakan tadi, yang sadui itulah yang domestik, yang di rumah tangga,
yang Brahmani itu yang scholar yang bekerja di ruang publik itu para Brahmani. Jadi wanita-wanita yang cerdas-cerdas segala itu silakanlah, karena bakat cerdas itu tidak hanya pada laki-laki, malah tidak sedikit yang wanita. Dalam pengalaman, kalau ibunya seorang yang cerdas, umumnya anak-anaknya lebih cerdas daripada kalau bapaknya cerdas, ibunya tidak cerdas. Kadang-kadang anaknya tidak secerdas bapaknya lagi begitu. Karena itu perlu ibunya yang cerdas. Seperti Nabi pitekat saran saking itu, bagaimana ibu-ibu Bali terutama bisa meningkatkan lagi eksistensi dirinya, kemudian bagaimana pula bapak-bapaknya bisa mendukung ibu-ibunya itu agar menjadi pribadi yang memang betul-betul sesuai harapan kita. Di Bali kita sudah sejak lahir sudah tahu berorganisasi. Organisasi yang paling kecil di keluarga, kemudian lebih besar di Dadie, kemudian lebih besar lagi di Banjar, kemudian di desa dan seterusnya. Jadi melalui wadah organisasi inilah tempatnya melakukan pembinaan lebih intensif lagi. Pembinaan di keluarga, pembinaan di Nyama Dadie, Sepenton Dadie, pembinaan di Banjar. Jadi kalau paiketan kerama istri, pakis sampai istilahnya desa adat punya, ada wanita Hindu Dharma di luar Bali, WHDI itu sangat berperanan dalam kegiatan keagamaan. Nah, ini diberikan porsi seimbang sehingga anak-anak menjadi perhatian daripada keduanya, baik bapak maupun ibunya, sehingga anak-anak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kedua orang tuanya, gitu. Sehingga pendidikan akan bersemi dengan bagus begitu. Demikian Sawitra Balining sudah panjang lebar tentang wanita, kerama istri sarang sami. Selamat kepada para wanita, ibu-ibu kita yang telah berhasil merintis karirnya, bahkan ada sampai di tingkat pusat begitu. Piring sinap untuk Pramesanti. Om Santi 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 Om.